Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera, salam sehat buat kita semua. Hari ini Senin sore kita ketemu lagi di acara Skors gitu ya. Acara yang mudah-mudahan sudah menjadi sebuah rutinitas kita ya untuk saling berbagi, saling share gitu ya. Jadi sore hari ini juga spesial karena ada Bang Martin. Bang Martin ini teman angkatan saya. Ini teman ngerembes saya biasanya nih. Kadang-kadang ke warungnya II gitu kan ya. Ini Bang Martin senyum kan, lihat II siapa gitu ya. Kemudian juga teman-teman dari Coral Cats gitu ya, para serikandi restorasi terumbu karang ya Mbak Dea, ini serikandi semua nih. Kayaknya mudah-mudahan isinya bukan cuma serikandi ya di Coral Cats gitu ya. Pasti banyak anggotanya nih, saya yakin. Jadi sehingga cerita menarik mengenai restorasi terumbu karang di teman-teman yang dari Coral Cats dan juga dari CTC ini, terutama Bang Martin ini pengalamannya udah luar biasa gitu ya, terkait dengan terumbu karang, terkait dengan restorasi dan lain sebagainya. Dia sudah betul-betul makan asam garang ya Ten ya, udah terlalu banyak, saking banyaknya udah keasinan gitu. Oke, tapi tidak berpanjang lebar karena kita sore hari ini adalah saling share ya Dek ya. Kita tidak memberikan materi yang berat, tapi share. Sehingga saya sih ke depannya berharap ada semacam komunitas terkait dengan coral reef restoration gitu ya. Jadi mungkin nanti Mbak Ade bisa mengkonsep, apalagi ada Bang Veda deh, dan juga ada Bang Martin serta Bang Begin itu kan sudah pengalamannya cukup bagus banget ya, sehingga kalau kita punya semacam komunitas dari Sabang sampai Merauke terkait dengan restorasi coral reef itu soalnya sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi semua dari unsur perguruan tinggi, dari NGO, dari pemerintah daerah, bahkan mungkin juga dari kementerian jika ada yang tertarik, dan pasti bahkan ada yang tertarik banyak gitu ya. Dan juga mungkin sekali-sekali kita juga mengundang dan dari luar gitu ya, sama baik dari perguruan tinggi, NGO dan lain sebagainya. Sehingga mungkin pada suatu saat Mbak Ade, saya mungkin kita punya planning besar atau gimana nanti kita sama-sama ketemu di mana gitu ya, untuk kopi darat gitu ya, berbicara soal proyek. Jadi bukan hanya online lagi seperti ini. Nah, oke, kami dari Departemen ITK sangat senang sekali karena ini sudah menjadi skors yang ke-16 ya Mbak Dea. Nggak kerasa udah begitu banyak share gitu ya, pengalaman, tapi kayaknya Bang Veda belum nih. Padahal dia juga termasuk salah satu yang sangat berpengalaman, jadi harus ditodong. Ini kapan ditodongnya terserah Mbak Dea. Untuk juga share, karena kan dia nggak perlu ngasih materi 2 SKS, 3 SKS, cukup sharing saja gitu ya. Merekap skors. Oh iya. Oke, itu aja. Terima kasih Bang Martin dan juga dari teman-teman Coral Cats gitu ya. Mudah-mudahan kita bersilaturahmi hari ini dan besok-besok akan lebih panjang lagi. Semoga kita bisa banyak berbuat untuk coral reef restoration di Indonesia. Silakan Mbak Ade dilanjut. Kami izin mulai semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nggak bagus aku perempuan. Baik, mohon maaf, suara saya apa terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Baik, terima kasih kepada tim Skors atas kesempatan yang diberikan kepada kami sore ini. Pada kesempatan sore ini saya dan teman-teman akan menyampaikan tentang pengalaman kami mengikuti scholarship dan internship program di Coral Catch di Bilik Air Lombok. Next. Baik, sebelumnya kami akan perkenalan dulu. Kami dari Coral Catch Batch 2, saya sendiri atas nama Evi Isna Sylvia Putri dari Lombok, kemudian ada Mardia Sultan, teman kami dari Makassar,
ada Gabriela Natania dari Surabaya, dan ada Avicenna Wijayanto dari Surabaya. Jadi panggilannya Evi, Mardia, Gabriela, atau Nathan, dan Sena. Next. Selanjutnya kami juga ada teman-teman dari batch 1 yang lebih dulu sudah mengikuti program yang serupa dengan kami, yaitu ada Cynthia dari Surabaya, kemudian ada Aulia dari Bandung, Delia dari Lombok, dan Kintan dari Tangerang. Nah, selain kami, para penerima scholarship dan internship, ada juga super team di Coral Catch, yaitu Rose Huizenga sebagai co-director dan founder dari Gili Shark Conservation. Kemudian ada Musa Peris sebagai operational manager dari Gili Shark Conservation, dan juga ada Tabita sebagai project leader dari Coral Catch. Oke, saya akan take over dari sini. Jadi nama saya Mardia, saya akan menjelaskan sedikit apa itu program Coral Catch. Next. Jadi program Coral Catch adalah program beasiswa yang diberikan kepada perempuan Indonesia yang bertujuan untuk memulihkan terumbu karang khususnya di Gili Air. Next. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, program Coral Catch memiliki visi, yaitu mewujudkan komunitas perempuan Indonesia yang bersatu untuk mengadvokasi laut yang sehat dan bekerja sama untuk memulihkan terumbu karang di Indonesia. Dengan misi yaitu menginspirasi dan memberdayakan perempuan Indonesia untuk mengejar karir mereka di bidang konservasi laut dengan memberi mereka pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kepercayaan diri, hingga jaringan atau networking. Next. Adapun target dan tujuan program Coral Catch yaitu pertama, memberikan program beasiswa selama 9 minggu, di mana selama 9 minggu itu mereka difasilitasi dengan peralatan, kemudian diberi keahlian, diberi pengajaran tentang membuat dan memantau proyek restorasi karang. Kemudian yang kedua adalah memperluas lokasi restorasi karang dengan 3 metode, yaitu menggunakan hex domes, tables, dan trees. Kemudian yang ketiga adalah memelihara dan memantau hex domes, tables, dan trees pada lokasi restorasi karang. Kemudian yang keempat adalah mensertifikasi seluruh kandidat beasiswa sebagai PhD Scientific Divers. Kemudian yang terakhir adalah mengunjungi sekolah untuk mengedukasi atau mengajarkan anak-anak setempat mengenai pentingnya konservasi lingkungan dan menginspirasi mereka untuk melindungi laut. Next. Nah, adapun tagline kita adalah Let's change the world, one thought at a time, one island at a time, and one country at a time. Untuk detail programnya akan dijelaskan oleh Avicenna. Terima kasih Kak Nadia. Ini untuk selanjutnya tentang program ini dilaksanakan di Gili Air atau di Lombok, Indonesia tepatnya. Di samping itu ada maps-nya, itu maps untuk Gili Air, dan untuk restoration set-nya kita berlokasi di Hans Reef. Itu di bagian utara, persis di merah-merah yang ada di maps-nya itu. Jadi untuk durasi program Coral Catch sendiri ini selama 9 minggu untuk masing-masing batch-nya. Dan untuk batch pertama itu sudah dilaksanakan di bulan Oktober sampai Desember tahun 2021, dan untuk batch kami yang kedua itu dilaksanakan di bulan Januari hingga Maret tahun 2022. Untuk kegiatan untuk kegiatan unggulannya, yang pertama itu ada PhD Scientific Diving Course, kemudian dilanjut oleh Scientific Dives, di mana kami belajar dulu untuk identifikasi ikan indikator terumbu karang, kemudian kami juga berkesempatan untuk melakukan identifikasi penyu dan mengukur panjang karapas penyu, seperti itu. Dan kemudian kami juga ada coaching clinics di sini. Kami berkesempatan untuk belajar secara langsung melalui platform online maupun bertemu tatap muka bersama
perempuan-perempuan hebat lainnya yang expertise di bidang tersebut. Dan ada juga Coral Restoration and Nursery, ini merupakan highlights program yang kami laksanakan dengan target 100 hexdom yang kami turunkan. Kemudian terakhir kami juga melakukan community based activities dengan tujuan mensosialisasikan atau memberitahu lokal diver di Gili dan juga stakeholders di Gili, serta kami sempat mengunjungi sekolah dasar di Gili Air. Next, Kak. Nah, berikut untuk kegiatan mingguannya. Jadi di minggu pertama kami ada introduction untuk scientific diving course, kemudian di minggu kedua kami mulai survey dive untuk restoration site, kemudian membuat coral restoration media, dan kami berlatih untuk navigation course. Kemudian di minggu ketiga kami mulai belajar untuk coral ID, dan beberapa coaching klinik juga sudah dimulai di minggu ketiga. Dan selanjutnya kami juga membuat restoration media dan nursery media yang butuh cukup banyak waktu karena kami membuat dari awal, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian di minggu kelima kami menurunkan dan menata restoration dan nursery media kami. Itu ada hexdomes, ada trees, dan ada tables. Kemudian di minggu keenam kami mulai mencari coral of opportunity untuk di-attach di media yang sudah kami turunkan. Selanjutnya di minggu ketujuh kami mulai monitoring untuk mengambil data dan monitoring coral yang sudah diturunkan. Kemudian di minggu ke-8 kami berkesempatan untuk share dengan anak-anak di SDN Gili Air. Kami juga mencoba untuk flying drone untuk mengetahui kondisi abrasi di Gili Air dan melaksanakan community day. Untuk yang minggu ke-9 atau minggu terakhir kami berkesempatan untuk sharing session tentang program yang kami laksanakan dan closing program. Seperti. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh Kanatan. Terima kasih. Nah, setelah tadi ada sedikit highlight dari program kami, saat ini saya akan menjelaskan kembali beberapa pengalaman dan keahlian yang kami pelajari selama program kami. Yang pertama, tadi sudah di-mention juga, ada scientific diving course. Jadi di minggu pertama kami diajarkan dulu untuk bagaimana scientific diving itu. Kami mencoba mengidentifikasi indikator spesies yang ada di Gili Air. Kemudian kami juga belajar untuk mengidentifikasi turtles, dari mengukur, kemudian menentukan spesiesnya, dan juga ada turtle photo ID-nya juga. Dan kami di sini tidak hanya di lapangan saja, tapi kami juga belajar di classroom. Kami mempelajari berbagai macam materi terkait dengan scientific diving course. Selanjutnya, kami juga dibekali dengan berbagai skill di bidang diving, termasuk mapping, navigation, dan dive briefing. Jadi kami diajarkan untuk bagaimana menggambar site restorasi kami. Kemudian kami juga belajar bagaimana navigation, search pattern, dan dilakukan di darat maupun kami praktek langsung di bawah air. Kemudian kami juga diajarkan untuk melakukan dive briefing dengan baik dan benar sesuai kaidahnya, sehingga nanti ke depannya kalau kami punya program restorasi sendiri, kami sudah siap untuk melakukan briefing dengan baik dan benar. Jadi ini foto-foto kami. Yang paling pojok kiri ini sedang melakukan briefing saat kami community week. Jadi kami menyelam bersama para diver lokal di sana. Dan ini kami belajar navigation di darat. Ini saat kami belajar navigation juga di bawah air bagaimana. Dan ini salah satu contoh mapping yang sempat kami gambar. Jadi waktu itu untuk mapping kita belajar dulu bagaimana menggambar set restorasi biorok yang ada di Gili Trawangan waktu itu. Kemudian next ini ada membuat restoration media. Jadi kami punya restoration dan
nursery media. Untuk restoration media kami punya yang namanya hexdome. Hexdome ini berbentuk seperti ini. Kalau dilihat dari atas, jadi ada 6 sisi dan total ada 12 titik. Jadi ini ada titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan di atasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hexdome ini nantinya di setiap titiknya itu kita attach atau ikat koral, fragmen koralnya. Jadi setiap hexdome ini nanti akan punya kurang lebih 12 fragmen koral. Untuk pengerjaannya sendiri, kami mengerjakan dari besi yang masih lonjoran, besi betonizer ini, mulai dari pemotongan, terus dilakukan pembengkokan, karena di sini kami menggunakan teknik lebih banyak pembengkokan supaya tidak terlalu banyak titik yang jelas. Jadi bentuknya memang tidak serapi hexdome yang potongan kecil-kecil itu, tapi di sini untuk mengurangi titik-titik lasnya, ini dilas. Kemudian setelah itu kami coating dengan epoxy untuk memperkuat struktur ini supaya tidak mudah karatan dan juga supaya bisa dilekatkan pasir sehingga struktur ini lebih menyerupai tempat attach suatu koral gitu. Nah, ini contoh gambar yang sudah ditaruh di dasar laut. Kemudian sebelahnya ada contoh yang sudah pernah ditaruh dan sudah di-attach koralnya sudah mulai tumbuh. Untuk nursery media, kita punya tree dan table. Nah, jadi bedanya kalau restoration media tadi itu koralnya setelah di-attach di sana memang sudah untuk selanjutnya seterusnya akan hidup di sana. Tapi kalau untuk nursery media, ini adalah tempat kita membesarkan, membiarkan si koralnya ini supaya dia itu bisa tumbuh memanjang sampai membesar sampai ukuran yang kita inginkan untuk selanjutnya ditaruh di restoration media atau ditempel kembali di pinnacle atau bumi di sekitarnya. Jadi di sini kita punya tree ini dibuat dari pipa poralon, jadi dibor dan dipotong-potong, dilem untuk menguatkan, dan di ujung bawah dan ujung atasnya itu ada tali, satu diikat di jangkar atau table, dan yang atasnya akan diikat di pelampung supaya treesnya ini bisa berdiri. Kemudian ada juga table sini ada rangkanya dan juga di atasnya ada mesh untuk menaruh yang bulat-bulat ini namanya plugs. Nah, plugs ini nantinya akan digunakan sebagai dasar buat menempelkan si fragmen koralnya. Jadi kalau di table ini nanti fragmen koralnya akan dilem menggunakan coral glue di plugs-nya ini. Kalau yang trees ini coral fragmennya akan digantung dengan sling tali pancing itu, senar pancing. Kemudian setelah kami melakukan setup-nya di bawah air, dari menatanya, terus kalau sudah lokasinya sudah oke, sudah bagus, kita palu atau hammer di sini supaya mencengkram di dasar. Kemudian untuk koral yang akan di-attach, mungkin ada koral-koral yang masih ukurannya terlalu besar, kami lakukan fragmen, kemudian baru kami attach di hexdome atau media kami. Nah, untuk konfigurasi hexdome, tadi ini adalah satu hexdome, jadi kami punya yang disebut satu koloni, itu terdiri dari 9 hexdome, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan setiap hexdome akan berjarak 1 meter, akan disusun kurang lebih berbentuk kotak seperti ini, jadi 3 ke samping dan 3 ke bawah. Kemudian untuk lahan yang diperlukan kurang lebih mungkin sekitar 10 meter kali 10 meter, sehingga nanti jarak antar hexdome adalah 1 meter, dan jarak antar kolonis, jadi antar 9 hexdome ini
adalah 5 meter. Kemudian untuk ini adalah foto-foto kami saat melakukan setup trees dan tables. Jadi tadi trees itu bagian bawahnya akan diikatkan pada ujung tables atau pada suatu jangkar atau pemberat. Dan ujung atasnya nanti diikat sama pelampung supaya dia bisa berdiri. Terus ini koralnya, fragmennya untuk tables dan trees ini karena nursery dia punya potongan yang lebih kecil, berkisar kurang lebih 5 cm. Dan kita lekatkan dengan coral glue. Jadi semua pengerjaan ini dilakukan di bawah air. Dan yang foto yang ini adalah saat kita mengikat koralnya di trees-nya. Jadi kalau yang di trees tadi pakai sling pancing gitu. Nah, kemudian setelah kita attach koralnya, kita melakukan juga yang namanya monitoring. Jadi di saat monitoring kita ukur panjang dan lebar dari fragmennya. Kemudian di saat monitoring ini juga kita lakukan sedikit pembersihan kalau ada alga-alga yang mengganggu si koral. Dan kita juga ada melakukan beberapa sampel untuk foto dari panjang dan lebar dari koral ini. Oke, selanjutnya akan ada kegiatan-kegiatan lain yang dijelaskan Kak Evi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Jadi selain tadi underwater setup, kemudian tentang restorasi media dan nursery, kami juga mendapatkan keahlian dan aktivitas lainnya seperti coaching clinics, yaitu belajar dari para expertnya. Jadi di sini bisa dilihat kami melakukan pembelajaran bersama dengan Dr. Emma Kem dari University of Technology Sydney. Kemudian di foto kanan atas kami sedang belajar tentang biorock dari Ibu Delvin dari Gili Eco Trust di Gili Trawangan. Kemudian ada juga kami waktu itu belajar tentang marine megafauna dari salah satu alumni Coral Catch Batch 1 juga teman kami, dan belajar tentang Coral ID. Next. Nah, kegiatan lain yang kami lakukan yaitu Community Day, di mana kami berbagi informasi kepada masyarakat setempat, khususnya di Gili Air. Pada saat itu diwakili oleh beberapa stakeholders dan local divers. Di sana kami selain berbagi informasi tentang program, kemudian tentang apa saja yang kami lakukan, kami juga mengajak mereka untuk melakukan penyelaman bersama, di antaranya yaitu menurunkan hex domes dan attach coral. Kemudian kami juga mengajak mereka untuk melihat beberapa restoration site kami di sana yang sudah ada, dan juga melihat koral-koral yang sudah tumbuh. Nah, selain itu kami juga berkesempatan untuk berbagi informasi ke adik-adik di sekolah SD Gili 1, SD 1 Gili Indah, di mana kami juga berbagi informasi tentang apa itu program Coral Catch, kemudian belajar tentang terumbu karang, dan juga di sini kami mengajak adik-adik untuk attach coral di replika X-Dome. Di sini bisa lihat di foto, jadi adik-adik bisa menempelkan coral di X-Dome pada kertas. Jadi bisa belajar sambil bermain. Next. Selain itu, kegiatan yang lain dilakukan adalah beach cleanup. Selama program, kami melakukan beach cleanup itu setiap 1 kali seminggu. Kami mengajak masyarakat sekitar ataupun tamu-tamu yang datang di Gili Air untuk ikut bersama untuk membersihkan pantai di Gili Air. Next. Nah, selain beach cleanup, ada juga underwater cleanup. Dilakukan juga bersama teman-teman Coral Catch. Nah, berikut untuk hasil dari keseluruhan
media atau nursery yang sudah kami turunkan di sini dari batch 1 dan batch 2 itu total ada 6 tables yang terdiri dari 945 fragmen coral, kemudian ada 16 trees yang terdiri dari 336 fragmen corals, kemudian ada juga house yang terdiri dari 1.302 fragmen corals, dan 148 hexdom yang terdiri dari 1.776 fragmen koral. Jadi total koral yang telah kami restorasi itu sebanyak 4.359 koral. Nah, selain itu, tipe koral yang sudah kami fragmen yang didapatkan dari Coral of Opportunity yaitu ada jenisnya Acropora, kemudian Hydropora, Stylopora, Seriatophora, Poecilopora, Psamocora, Goniastrea, Pavia, Heliopora, Orites, dan juga Coeloceris. Next. Baik, mungkin presentasi dari kami cukup sekian. Kiranya mungkin ada teman-teman yang ingin keep in touch dengan kami, silakan menghubungi atau bertanya-tanya tentang program, silakan hubungi di Coral Catch ataupun di Instagram pribadi kami. Terima kasih, lebih kurangnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum. Kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget programnya. Ini maaf tadi Bang Cacul kecewa ya, ternyata strictly woman ya, nggak ada. Ini beneran Sri Kandi semua gitu ya. Yes. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Tanpa perempuan negara hancur. Betul. Terutama rumah tangga hancur ya. Baik, nanti kita akan lanjut di sesi tanya jawabnya sesudah presentasi dari speaker kita yang kedua, Bang Martin. Tempat dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dulu saya manggilnya Ade Blandin ya, tapi sekarang saya panggilnya Dr. Tris Rasak ya. No. Ade Blandin tetap. Tetap ya. Oke, dan hari ini saya merasa paling ganteng nih karena satu-satunya narasumber yang laki-laki, terus saya jadi berasa muda. Jadi ini bagus nih untuk saling sharing gitu ya. Jadi menambah semangat gitu. Tapi sebelumnya saya mau terima kasih buat Scores Departemen ITK IPB University yang sudah mengundang saya ya untuk bisa berbagi pengalaman lah di sini kepada rekan-rekan semua pada hari ini. Kalau dibilang berpengalaman banget sih enggak ya, tapi saya ya ikut-ikutlah bantu-bantu gitu untuk coral restoration ini gitu. Dan sore ini saya ingin berbagi bersama dengan rekan-rekan semua. Oke, sebelumnya selamat sore, assalamualaikum, shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi sudah diperkenalkan, nama saya Martin Welly dari Coral Triangle Center ya. Dan sebelum saya memulai presentasi ini, izin saya untuk share screen ya. Ya, apakah suara saya dan presentasi saya sudah terlihat? Terlihat, mantap. Oke, sudah ya. Nah, jadi pada hari ini topik yang ingin saya coba sharing ke teman-teman adalah tentang bagaimana memperkuat upaya-upaya restorasi terumbu karang di Indonesia. Nah, ini pasti sudah banyak yang tahu, ini adalah peta yang disebut dengan peta segitiga karang dunia ya, atau Coral Triangle, yang terdiri dari 6 negara, di mana Indonesia termasuk di dalamnya ya, terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, Papua Nugini, dan Solomon Island. Dan berdasarkan para ahli di dunia, data-data yang ada, kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki keanekaragaman terumbu karang tertinggi di dunia gitu. Dan kalau lihat dari warnanya makin gelap makin tinggi. Dan Indonesia kalau dilihat warnanya paling gelap ya, terdapat hampir sekitar 600 jenis karang di wilayah ini dan 3.000 spesies ikan. Dan
lebih dari 120 juta orang hidupnya tergantung dari sumber daya yang ada di tempat ini gitu, di terumbu karang dan biota laut lainnya. Oleh sebab itu, kawasan Coral Triangle ini saat ini menjadi prioritas, salah satu prioritas internasional untuk bisa dikonservasi atau dilindungi ya, supaya bisa terus-menerus memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Nah, namun sayangnya kalau lihat gambar yang di kanan itu, daerah ini itu juga banyak ancaman terhadap terumbu karang kita gitu ya, baik dari destructive fishing, penangkapan ikan dengan cara merusak, lalu marine polusi, lalu juga mass marine tourism yang tidak berwawasan lingkungan, itu sebab-sebab tekanan akibat aktivitas manusia. Tetapi juga ada ancaman terhadap terumbu karang yang diakibatkan oleh climate change atau perubahan iklim, dan ini semua berkontribusi memberikan tekanan terhadap terumbu karang. Nah, oleh sebab itu kita harus bekerja sama melindungi, mengkonservasi terumbu karang yang memiliki banyak manfaat ya buat kita, buat manusia gitu. Dan Coral Triangle Center atau CTC, lembaga di mana tempat saya bekerja sebagai salah satu lembaga yang fokus kepada konservasi laut, pengembangan kapasitas, itu juga turut serta ikut bersama-sama dengan teman-teman NGO yang lain, lembaga-lembaga lain untuk berkontribusi bagaimana kita bisa ikut melindungi terumbu karang, mangrove, padang lamun, biota-biota penting laut dan ekosistem lainnya. Nah, saat ini CTC salah satu upaya yang kita lakukan yaitu memfasilitasi dan membangun bekerjasama membangun kawasan konservasi perairan atau marine protected area. Dan saat ini di Indonesia kita bekerja di beberapa lokasi ya, seperti di Nusa Penida di Bali, lalu Kepulauan Banda di Maluku, Kepulauan Lease di Maluku, Buano di Seram Barat di Maluku juga, lalu Sula, Kepulauan Sula di Maluku Utara, dan juga kita berkontribusi terhadap beberapa lokasi seperti Morotai, kita survei untuk pembentukan kawasan konservasi di sana, dan juga kita membantu negara tetangga kita di Timur Leste ya, ada 2 marine protected area atau kawasan konservasi yang kita bantu fasilitasi pembentukannya, yaitu di Pulau Atauro, di utara Dili, dan juga di Likisa di baratnya Dili, dan sekarang kita mulai yang baru lagi juga di selatan di Kabupaten Manokwari. Nah, ini beberapa lokasi learning site kita sebutnya ya, MPA, di mana kita bekerja. Nusa Penida, dan ini beberapa yang baru yang sudah saya sebutkan tadi. Ada beberapa lokasi. Nah, selain melindungi karang dengan kawasan konservasi, dengan marine protected area, kita juga berpikir dan menimbang bagaimana dengan daerah-daerah yang sudah rusak terumbu karangnya. Nah, oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya kombinasi ya antara marine protected area, kawasan konservasi perairan untuk melindungi habitat, tetapi juga upaya-upaya coral restorasi untuk wilayah-wilayah yang sudah rusak, itu perlu intervensi untuk itu. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh CTC yaitu membentuk, memfasilitasi apa yang disebut dengan Bali Reef Rehabilitation Network atau BRRN ya. Dan ini dibentuk pada tahun 2019. CTC memfasilitasi bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali, rekan-rekan yang berkegiatan melakukan coral restoration di Bali kita himpun di dalam Bali Reef Rehabilitation Network. Ini metodenya macam-macam ya, ada yang pakai biorock, ada yang pakai roti buaya, ada yang pakai concrete blocks, meja, ada yang pakai Mars ya, pakai Hero Reef Star itu, lalu ada yang cuman pakai besi, ada yang pakai tali ya, jadi metodenya macam-macam. Dan di sini tujuannya adalah jejaring Coral Reef Rehabilitation di Bali ini adalah untuk saling sharing ya, tentang progress, tentang solution, tentang challenge yang dihadapi supaya bisa sama-sama maju, sama-sama memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa melakukan coral restoration, karena semangat saja ternyata nggak cukup ya, harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Dan saat ini awalnya anggotanya 17 individu dan lembaga, dan saat ini sudah berkembang menjadi 21 members di bawah Bali Reef Rehabilitation Network ini.
Dan ini anggotanya ya dari macam-macam lembaga, ada pemerintah, ada university, ada NGO ya, ada juga community group, ada dari kelompok masyarakat. Nah, apa sih rencana kerjanya Bali Reef Prevention Network ini yang kita fasilitasi, yaitu sharing knowledge ya. Sharing knowledge bisa lewat online, webinar, lewat sosial media, lalu membentuk platform database ya. Lalu juga yang offline melakukan learning visit, jadi anggotanya saling berkunjung gitu untuk bisa melihat langsung bagaimana rekan-rekan di lokasi tersebut melakukan coral restorasi. Lalu melakukan training-training dengan capacity building ya, sebagai upaya capacity building terkait dengan restorasi terumbu karang, lalu bagaimana menghubungkan para pegiat restorasi terumbu karang ini dengan para pegiat restorasi terumbu karang yang lain di Indonesia, karena ada banyak, nggak cuma di Bali ya. Saya tadi rekan-rekan yang dari Gili ya, Gili Matra itu juga saya lihat ada banyak tuh juga yang melakukan di sana, dari Sulawesi, dari Papua, dari Maluku, itu bagaimana itu bisa disambungkan. Dan saya pikir ini skor bagus nih, skor sudah memulai nih ya, skor ini sudah memulai dia menyambungkan kita semua nih di Indonesia dengan mengundang kita semua untuk bisa saling berbagi tentang bagaimana pengalaman kita di dalam bidang coral restorasi. Kemarin kita juga sempat mengadakan nasional webinar untuk berdiskusi dan sharing tentang coral restorasi di Indonesia ya, bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali dan BPSPL Denpasar ya. Kita mengundang teman-teman di Bali Reef Restoration Network untuk berbagi tentang progres dan program coral restorasinya mereka. Metodenya bermacam-macam seperti saya sebutkan tadi, dan yang hadir cukup banyak ya, itu hampir 300 orang hadir di acara webinar ini, dan banyak yang kemudian saling berkenalan, saling bertukar kontak, dan saling bertanya tentang masalah coral restoration ini. Dan ini menjadi salah satu implementasi sharing ya, sharing dari Bali Reef Restoration Network. Nah, lalu yang kedua, upaya yang kita lakukan adalah membentuk apa yang disebut dengan Coral Reef Restoration Task Force ya. Jadi ini kita memulai awalnya ya, awalnya dari teman-teman yang menggunakan metode Hero Reef Star atau MARS ya, MARS Reef Restoration System. Ini dikembangkan oleh teman-teman dari MARS Sustainable Solutions, dan kita juga bekerja sama dengan teman-teman NDRF, Nusa Dua Reef Foundation, membentuk task force fokus ke teman-teman rekan-rekan yang menggunakan metode Reef Star, dan kemungkinan nanti ke depan kita akan mengembangkan ini kepada metode-metode yang lain gitu. Nah, tujuannya apa sih MARS ini? Yang pertama, kita memberikan training ya, memberikan training bagaimana melakukan coral restorasi yang benar, mulai dari A sampai Z, scientific base, lalu bagaimana itu bisa ditinjau dari berbagai aspek sehingga coral restorasi kita bisa berjalan dengan baik. Ada bagian monitoringnya juga, lalu bagaimana dengan financing, pendanaan, lalu bagaimana juga dengan site management, karena tidak mungkin coral restoration itu akan berhasil kalau sumber ancamannya tidak diselesaikan. Jadi kita di sini berestorasi ria gitu, tapi yang membom ikan tetap, yang buang-buang sampah tetap, yang melakukan polusi tetap gitu. Jadi itu nggak akan bisa terlalu berhasil. Jadi source-nya juga harus diselesaikan, yaitu dengan site management ya. Jadi bagaimana dukungan masyarakat, bagaimana dukungan pemerintah dalam konteks manajemen lokasi restorasi yang kita buat gitu. Nah, ini training intensively ya untuk anggota task force dari 3 lembaga itu, bagaimana mulai dari membangun struktur ya, lalu bagaimana mulai melakukan yang disebut dengan pre-build habitat assessment, site selection, lalu deploy, membangun struktur di bawah air, dan setelah itu bagaimana melakukan juga monitoring terhadap terumbu karang tersebut, lalu juga maintenance ya, bagaimana itu bisa di maintenance supaya terumbu karangnya bisa lebih sehat. Nah, ini adalah jejaring dari task force ya. Kita bekerja sama dengan ada sekitar saat ini 10 lokasi di Indonesia
yang menggunakan metode Ripstars atau Mars, dan itu kita monitoring. Jadi ada di Selayar, di Pulau Buntusua, di sana kurang lebih mereka berhasil mengembangkan sekitar 2 hektar ya, cukup signifikan secara ekologi, jadi nggak kecil-kecil, itu nggak sedikit-sedikit, tapi memang 2 hektar dan koralnya back recovery ya, balik di sana. Lalu di Taman Nasional Wakatobi ya, di Sulawesi Tenggara itu, di sana Taman Nasionalnya juga sudah menaruh sekitar 400 sampai 500 Ripstar. Di Bunaken National Park di Sulawesi Utara juga menaruh sekitar itu. Nah, Takabonerate National Park ini paling banyak ya, dia sudah deploy sekitar 2000 Ripstar di sana. Lalu dengan Bali Barat National Park mereka baru deploy sekitar 300. Lalu dengan Nusa Dua Rip Foundation di Nusa Penida kita bekerja sama dengan kelompok Lonsaplo, kelompok masyarakat ya, jadi mereka yang melakukan. Dan juga di Nusa Lembongan kita bermitra dengan private sector, yaitu Bali High. Lalu di Padang Bay juga di sana ada sekitar 400 sampai 500 Ripstar, itu diinisiasi oleh teman-teman Living Seas ya dari private sector. Dan juga ada di yang saat ini lagi baru mulai di Pejarakan Sumber Timah ya, ada kelompok masyarakat juga di sana yang menggunakan Ripstar. Mereka saat ini sudah deploy sekitar 130 Ripstar. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang kita coba implementasikan sebagai standar ketika kita mau melakukan coral restorasi. Jadi di training, lalu di monitoring, dievaluasi, mengikuti standar ini. Jadi yang pertama adalah melakukan pre-built habitat assessment. Jadi ya pasti teman-teman sudah tahu juga, sebelum kita melakukan coral restorasi, kita penting nih melakukan pre-built habitat assessment. Di lokasinya di-assess dulu, apakah lokasi itu cocok gitu ya, mulai dari satu misalnya dari masalah kualitas air, lalu dari masalah apakah di sekitar situ ada natural coral ecosystem, lalu apakah di sana juga terdapat ikan-ikan indikator, terutama ikan-ikan herbivore gitu ya, yang kemudian nanti bisa membantu membersihkan karang dari alga. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu dilihat ya, apakah lokasi tersebut kemudian cocok untuk metode tertentu. Jadi tidak semua metode cocok untuk semua lokasi gitu. Jadi kita perlu lihat. Kebetulan yang metode Ripstar ini, Mars ini hanya cocok untuk di daerah yang rubble, di daerah yang dulunya ada karang, terus karangnya rusak dan terdapat banyak patah-patahan karang, rubble ya. Kalau di daerah lain dia tidak begitu cocok metode ini gitu. Nah, jadi seperti itu, sehingga kita bisa merekomendasikan metode yang cocok, yang tepat gitu untuk lokasi kondisi tertentu. Lalu kita melakukan site selection ya, bagaimana site itu setelah kita pre-build habitat assessment, melakukan site selection, di mana kita akan meletakkan struktur coral restorasi kita. Apakah menggunakan iron bar atau besi, apakah menggunakan concrete block misalnya. Nah, itu di mana kita akan taruh, bentuk kemiringannya, kedalamannya. Nah, itu kita perlu lihat juga, sehingga nantinya nggak ditaruh terus tiba-tiba terkubur pasir gitu ya, hilang, atau dia turun ke kedalaman atau terlalu dalam misalnya sehingga sinar matahari nggak bisa masuk gitu, atau terlalu dekat dengan muara sungai lalu banyak alga tumbuh di karang tersebut sehingga memperkecil chance untuk dia bisa hidup dan tumbuh. Lalu kita membuat restoration planning and design. Jadi harus direncanakan desain dari sisi logistik. Ini site-nya gampang nggak dicapai gitu. Lalu untuk mengangkat materialnya seperti apa, materialnya dari bahan apa, ada nggak dukungan pendanaan gitu. Jadi kadang-kadang kita sudah nanam gitu ya sudah gitu, nanti masalah bagaimana kelanjutan dari financingnya ya kita lihat nanti gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga kadang-kadang bisa menjadi tantangan gitu ya. Ketika orang mau melakukan maintenance, ya nggak ada orang, lalu nggak punya alat gitu ya. Ada banyak kita jumpai hal-hal seperti itu, sehingga ya terumbu karangnya tidak terawat dengan baik. Lalu human resources yang mumpuni ya, yang tahu bagaimana untuk bisa maintenance, monitoring ya, mengumpulkan data, lihat trennya, growing rate, survive rates, juga kelimpahan ikan, biomasa ikan gitu, lalu biota lainnya itu penting untuk dilihat, kualitas air juga
lalu bagaimana support dari masyarakat dan pemerintah itu sangat penting gitu ya dalam konteks site management. Lalu struktur production, bagaimana struktur yang mau kita taruh itu dibuat sehingga bisa efisien, efektif secara pendanaan juga bisa cukup efektif, efisien, tetapi dari kebutuhan untuk lokasi tertentu itu dia bisa cocok tepat. Lalu yang kelima nih yang juga penting, dari mana asal coral fragment stack bibit karang itu dari mana? Kalau kita pakai metode yang pakai coral transplant ya, karena ada yang tidak pakai coral transplant, jadi kita siapkan aja substratnya, nah kita biarkan secara alami baby coral melekat di situ ya. Nah ini dari mana sumber bibit karang atau coral fragmentnya gitu. Nah ada yang ngambil dari alam, ada yang ngambil dari patahan-patahan ya, rubble. Ada yang tadi ya teman-teman dari Coral Cats itu dia membuat nursery grow, itu bagus tuh. Jadi membuat nursery dulu sebelum nanam karang ya, itu bagus. Lalu baru kita bagaimana kita membangun, menyusun struktur itu di bawah air. Adakah desainnya seperti itu? Lalu yang ketujuh tadi sudah disebutkan juga teman-teman di Coral Cats, kita melakukan maintenance dan monitoring ya. Bagaimana bisa dimonitor sehingga progresnya bisa terlihat, datanya ada gitu ya, dan database platformnya juga mungkin bisa accessible, bisa diakses. Dan ke-8 site management. Nah ini penting juga tadi bagaimana source bisa diatasi, dukungan masyarakat dan pemerintah seperti apa. Ada nggak aturan di situ? Aturan terhadap user di lokasi tersebut. Kalau tidak ada aturan, semua orang bisa masuk, semua orang bisa mancing di situ, semua orang bisa buang sampah di situ, semua orang bisa nyelam di situ. Ini juga akan bisa menjadi ancaman ya terhadap coral restorasi yang kita buat. Nah, dari beberapa pengalaman kita melakukan coral restorasi bersama para mitra, ada beberapa faktor yang menjadi kunci sukses restorasi. Yang pertama adalah site selection, itu penting ya untuk kita lakukan seperti terkait dengan kualitas air, lalu pasang surut ya. Ini nanti kalau kita taruh terus surut, dia terekspos nggak gitu, atau terlalu dalam gitu kan. Lalu bagaimana dengan arus terlalu kencang atau enggak, lalu sand movement itu pergerakan pasir ya, jangan sampai struktur yang kita taruh itu tertimbun pasir misalnya. Lalu kemampuan kita untuk mengatasi sumber masalah terhadap penurunan ekosistem tadi, permasalahan-permasalahan ancaman-ancaman itu harus bisa diselesaikan. Lalu sumber dari coral fragment. Jadi kalau mau scaling up coral restorasi yang besar ya, sumber bibitnya harus dipikirkan. Apakah kita harus bikin nursery farming dulu misalnya untuk bisa membuat pembibitan karang. Lalu seleksi metode ya, metode yang tepat untuk lokasi yang tepat juga gitu. Jadi nggak semua metode cocok untuk semua lokasi gitu. Jadi harus kita lihat dan timbang-timbang, lalu bagaimana pemeliharaan, bagaimana maintenance, lalu monitoring ya, itu juga penting supaya tahu progresnya dan bagaimana dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Nah ini hanya cerita saja beberapa coral restorasi yang kita lakukan bersama, ini Common Figure Restoration bersama kelompok masyarakat di Nusa Penida, kita dukung CTC bersama kelompok Nuansa Pulau, jadi mereka sudah deploy 74 reef star di sana, struktur di bawah air ya, dan setelah 7 bulan dimonitor, di maintenance, karang sudah mulai melekat dan sudah mulai tumbuh bagus, dan mereka keep maintenance untuk membersihkan alga dan melakukan monitoring. Dan juga di Nusa Lembongan kita menggunakan metode yang lain, kita pakai concrete table ya, pakai meja ya, pakai meja, kita satu meja itu 25 fragment coral atau stack. Dan ini yang gambar di atas itu setelah 3 bulan kelompok nelayan membersihkan alga-alga yang di sana, lalu ini yang di bawah ini itu dia sudah berusia 2 tahun. Jadi 2 tahun dia terumbu karangnya sudah berkembang. Nah, memang saat ini kelemahannya dari sisi challenge-nya dari sisi variasi ya, variasi jenis, variasi bentuk pertumbuhan itu masih terbatas ya. Jadi masih kebanyakan Apopora branching, lalu Pochilopora, ada sedikit juga Montipora, lalu Poraites ya di situ. Dan sementara bentuk yang masif misalnya
karang-karang masih agak susah untuk dikembangkan gitu di sini. Nah ini setelah 3 tahun sudah seperti ini, jadi mejanya sudah full ya, sudah nggak kelihatan lagi, dan ini jadi nursery area, jadi sumber bibit karang. Jadi kalau kelompok masyarakat itu mau menanam karang lagi, dia tinggal ambil di sini. Ini sudah menjadi kebun bibit ya untuk coral farming kita di Nusa Lembongan. Dan kita juga mencoba metode yang lain dengan menggunakan seperti bentuknya ya mirip-mirip fish dome gitu ya. Kita taruh saja di sana. Ini nggak pakai coral transparan, jadi kita taruh saja. Dia menjadi media untuk melekat karang. Nah, ternyata setelah kita lihat memang pertumbuhannya agak lambat ya. Di situ agak lambat pertumbuhannya, dan soft koralnya lebih cepat tumbuhnya ketimbang hard koralnya gitu. Nah, jadi ini juga jadi pembelajaran buat kami ya, buat kita terkait dengan metode ini. Mungkin dari sisi lokasi, dari sisi kedalaman, nah itu juga kita kayak sepertinya perlu evaluasi mengenai metode ini di Lembongan ya. Nah, kita juga bekerja sama dengan private sector ya, dengan Grand Lule Hotel di Manado ya, itu bagian dari pinggirnya Taman Nasional Bunaken. Jadi kita kenal pakai metode meja juga dengan concrete blocks seperti ini, dan gambar di bawah itu setelah 1 tahun terumbu karangnya sudah melekat, sudah bagus tumbuh sampai saat ini ya. Nah, bagian lain dari upaya kami untuk memperkuat upaya restorasi terumbu karang di Indonesia yaitu dengan membuat online training modul ya. Jadi ada 2 modul yang akan kita buat saat ini. Modul pertama itu tentang prerequisite to orang-orang yang ingin dilatih nantinya dengan metode Mars ya. Jadi sekarang ini mungkin akhir Mei online training modul ini sudah selesai, dan ini self-phase ya, self-phase training, jadi bisa ikut enroll training ini mengenai restorasi terumbu karang khusus dengan metode Mars. Dan modul yang kedua kita akan membuat modul untuk teknik yang lebih general, jadi restorasi terumbu karang dengan teknik yang lebih atau metode yang lebih umum atau metode yang lain gitu, sehingga bisa menjadi pembelajaran buat masyarakat lebih luas dan praktisi terkait dengan coral restorasi ini. Dan yang ini terakhir dari kami, bagian dari upaya untuk memperkuat, kita sosialisasi bersama dengan BPSPL Denpasar tentang aturan baru terkait dengan coral restorasi. Itu terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut. Ini sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2001 ya, tentang penyelenggaraan penataan ruang laut. Jadi berdasarkan peraturan baru ini, setiap individu atau organisasi yang akan melakukan atau sedang melakukan coral restorasi, aktivitas coral restorasi itu harus mengajukan izin. Nah, jadi harus mengajukan izin, dan ada 2 untuk komersil dan non komersil. Nah, jadi yang untuk non komersil dia hanya butuh mengajukan ke Kementerian Kelautan dan mendapatkan surat konfirmasi pemanfaatan ruang laut. Sementara yang bisnis dia harus mengajukannya ke OSS secara online ya, dan itu dia akan harus bayar gitu untuk perluasan tertentu yang dia manfaatkan gitu. Nah, saya pikir itu presentasi dari saya, berbagi apa saja yang sudah CTC lakukan bersama dengan Paramita, dengan Task Force, dengan jejaring Bali Reef Restoration Network untuk memperkuat upaya-upaya restorasi terumbu karang di Indonesia. Dan mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Bang Cacul tadi, bahwa kita bisa membangun jaring yang lebih luas di Indonesia ya, sehingga semuanya bisa saling memperkuat upaya-upaya coral restorasi yang saat ini sedang dilakukan di Indonesia. Dan terakhir, poin terakhir menarik, papernya Dr. Tris Razak ya, itu mengenai coral restoration di Indonesia, bahwa Indonesia saat ini salah satu negara yang melakukan coral restorasi paling banyak di dunia ya. Tetapi yaitu kelebihannya coba sedikit yang punya kegiatan monitoring, misalnya hanya 16% tuh kalau saya lihat baca di papernya ya, 16% yang melakukan monitoring,
lalu hanya tidak banyak juga yang well connected with global science atau expert misalnya, atau jejaring dan ini harus kita promosikan nih upaya-upaya coral restoration di Indonesia dengan cara yang benar, dengan standar yang benar, scientific based, dan dilengkapi dengan monitoring. Kira-kira itu dari saya, mudah-mudahan nggak kepanjangan, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Tris Rasak. Terima kasih Bang Martin. Wah, ini luar biasa ya. Saya waktu itu hadir pembicara sharingnya Bang Martin waktu CTC webinar itu ya, tapi belum semumpuni paripurna ininya presentasinya ini juga ya. Luar biasa. Kayaknya kita mesti lebih banyak kolaborasi ini ya ke depannya gitu ya. Jadi jejaring yang sudah infrastruktur yang sudah CTC bangun dengan jejaring scores yang sudah di banyak titik di Indonesia itu bisa kita kayaknya harus nih kita gali ya gitu. Terima kasih, saya banyak pertanyaan tapi tentu sebagai moderator saya kasih sama audiens dulu. Ini sudah ada pertanyaan dari namanya Coral Conservation, ini saya nggak tahu namanya siapa, tolong difasilitasi. Ini Bapak kayaknya dari Gili ya? Saya kayaknya kok pernah ketemu sih. Betul nggak sih? Saya lupa. Di-mute, Pak. Nyoman. Oh, Pak Nyoman. Oh, pakai topi, jadi saya nggak kelihatan. Tadi aku benar ketemunya di Gili ya, Pak Nyoman. Ini mah Pak Nyoman, mah tetangga. Ngapain nanya di sini, Pak? Katanya gini, tolong difasilitasi untuk izin penggunaan ruang lautnya, Pak, katanya. Ini permintaan ini atau pertanyaan? Permintaan itu Bu, karena kemarin saya ikut webinar, cuman saya coba tanya ke dinas kabupaten, malah dibilang itu harus ke provinsi untuk minta bantu ke provinsi dulu. Jadinya saya ke provinsi agak jauh gitu loh. Agak susah. Kemarin dari kabupaten bilangnya itu biayanya lumayan loh, 18 juta. Masih bisa pikir kan. Karena saya kan non profit gitu loh. Saya suka-suka sama kelompok gitu buat. Kayaknya Pak Martin tahu lah dia. Iya. Gimana nih Bang Martin, ini mungkin bisa jadi satu kegiatan juga ya, memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat untuk perizinannya gitu ya, supaya kegiatannya lebih terkontrol juga. Silahkan ini tanggapannya Bang Martin. Iya, terima kasih nih Beli Nyoman. Nah, ini teman saya ini dari Bali Utara nih ya, kelompok masyarakat yang sangat giat melakukan upaya coral restorasi juga. Jadi gini Beli, memang ya kan menurut aturan baru itu wewenang di laut itu 0 sampai 12 itu sudah provinsi memang Beli. Jadi memang bukan kabupaten lagi. Nah, jadi nanti kalau Beli mau ngurus apa itu namanya perizinan tentang coral restorasi di tempatnya Beli, itu kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Permana Yudiarso dari BPSPL, mereka siap untuk membantu dan bisa aplikasinya, apply-nya itu lewat BPSPL Denpasar gitu. Jadi nanti kapan kalau Beli mau ke Denpasar, kontak saya dulu gitu, nanti saya sambungkan ke teman-teman BPSPL gitu. Sehingga bisa ketemu orangnya langsung dan bisa difasilitasi. Dan satu lagi, menurut informasi dari Pak Yudi, untuk yang non komersil itu nggak bayar Pak Yudi gitu. Jadi nggak ada biayanya. Yang 18 juta per hektar itu yang untuk komersil tuh, komersil dan penggunaan tetap gitu. Nah jadi memang informasinya masih agak simpang siur gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti Beli ke Denpasar dan mau ke BPSPL ngurus itu, siap, bisa kontak saya, nanti saya sambungkan. Kira-kira mudah-mudahan menjawab ya Beli. Makasih. Oke, siap. Clear ya. Ini kira-kira ada pertanyaan lagi dari floor, baik untuk teman-teman di Coral Catch maupun dari CTC. Ini dari Bang Zainul Arifin. Izinannya Bang Martin kemarin terlewat pas webinar izin KKPRL itu. Sama saya juga terlewat ya, tapi alhamdulillah udah dapat link YouTube-nya. Nah, di sini untuk izin KKPRL, gambaran pengurusan perizinan dari kelompok yang non-profit, mekanismenya seperti apa? Misal kalau di Lombok, lokasinya apa? Hanya bersurat saja, mengajukan, atau harus menyusun proposal seperti yang private sector?
Iya, aku jawab ya, ada ya. Ya, jadi untuk yang di NTB di Lombok itu ada satkernya BPSPL di sana ya. Itu ada Pak Barmawi namanya. Nah, Pak Barmawi ini bahkan dia sudah nyoba sendiri ngurus untuk mengurus surat konfirmasi KKPRL untuk kelompok masyarakat di Elak-Elak ya, di Elak-Elak itu di NTB juga dan sudah dapat suratnya. Nah, jadi bisa kontak Pak Barmawi. Lalu yang kedua itu mekanismenya bisa dilakukan secara online. Ini Pak siapa yang bertanya ya, Mbak Ade ya. Ini Pak yang dari NTB ini. Pak Zainul Arifin ya. Pak Zainul Arifin. Ini Pak Zainul Arifin ini kayaknya saya namanya kenal nih. Nah, jadi gitu ya, Mas siapa yang namanya Arif. Mas Arif nih bisa secara online. Jadi mengirimkan surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada linknya. Jadi bisa kirim ke sana. Nah, tapi sebelum itu ada syarat yang mesti disiapkan tuh. Syarat yang pertama itu tentang titik koordinat GPS di mana lokasi melakukan koral restorasi. Yang kedua, gambar strukturnya seperti apa. Yang ketiga, kedalaman, ditaruhnya di kedalaman berapa. Yang keempat, luas areal yang dimohonkan. Jadi gambar pakai peta, kasih titik koordinat berapa, misalnya 1 hektar atau setengah hektar di mana. Yang terakhir, profil lokasi tempat akan melakukan koral restorasi. Jadi ada apa saja di situ gitu. Nah, itu syarat-syarat yang ada di Permen KP 28/2001 gitu. Nah, nanti dengan itu mengajukan surat kepada BPSPL dan Pasar UP misalnya lewat Mas Barmawi Satker yang ada di NTB gitu. Dan ada online linknya juga yang bisa masuk sana. Kira-kira demikian, Mas Arif, mudah-mudahan bisa menjawab ya, sedikit mencerahkan lah paling enggak. Makasih. Terima kasih. Ini ada yang nanya out of the ini ya. Apakah acara ini pakai absensi ya, admin? Katanya. Silakan di chat room. Mau absen. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada, saya mau coba tanya untuk teman-teman di Coral Catch ya. Nah, untuk di Coral Catch ini, yang satu kayaknya pasti syaratnya kalian udah harus diver duluan ya. Harus diver duluan. Nah, sesudah kegiatan ini selesai, apakah dari Coral Catch sendiri ada jejaring atau gimana? Atau kalian harus bikin report, atau apakah ini bisa juga dipakai untuk PKL kampus kah, atau gimana? Makasih. Baik, terima kasih Ibu Tris. Iya, betul seperti yang ditanyakan tadi. Jadi syaratnya memang harus sudah punya lisensi diving minimal open water untuk bisa mengikuti program Coral Catch begitu. Nah, untuk setelah istilahnya pasca programnya itu memang kami diberikan jejaring, kemudian koneksi baik lokal maupun internasional, dibantulah seperti itu dari Coral Catch. Nah, untuk report seperti itu kayaknya kami ada melakukan report juga. Jadi ada pasca program yang kami lakukan gitu. Jadi seperti misalnya balik ke daerah asal, kami melakukan misalnya sosialisasi ke entah itu teman-teman di kampus, kemudian masyarakat di sekitar tempat kita tinggal kayak gitu. Kemudian melakukan beach cleanup di tempat kita, ataupun hal yang bisa mempengaruhi atau mengajak masyarakat sekitar untuk berbuat lebih baik untuk lingkungan gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ada tambahan kah? Ini Mas Feda tanya, apakah ada biaya yang harus ditanggung peserta internship untuk mengikuti Coral Catch? Oke, mungkin aku izin menjawab ya Kak. Mungkin untuk biaya yang ditanggung peserta ini sebenarnya tidak ada selain biaya makan di luar jam kerja. Jadi untuk
karena ini programnya adalah beasiswa atau scholarship ya, jadi kita dapat akomodasi, kemudian dapat konsumsi juga di hari kerja Senin sampai Jumat, itu berarti selain itu di Sabtu Minggu tidak dapat. Jadi untuk transportasi kalau mau jalan-jalan juga ditanggung sendiri seperti itu. Tapi untuk keseluruhannya untuk kayak scientific diving course, kemudian sewa dive tabung atau segala macam itu udah full di programnya seperti itu. Terima kasih. Ini termasuk ongkos pesawat kalian dari daerah asal juga sudah termasuk ya? Tidak. Jadi untuk travel dari daerah masing-masing itu ditanggung pesertanya. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Tapi ini ya, maksudnya lumayan ya, bermanfaat banget 9 minggu gitu ya trainingnya dan langsung hands on untuk kedepannya, karena saya yakin ini akan bermanfaat karena kegiatan restorasi pasti akan banyak sekali gitu ya kedepannya gitu. Ada yang pertanyaan lain? Kalau enggak saya mau nanya sama Bang Marten nih. Bang Marten, tadi saya tuh kagum banget ya lihat presentasinya Bang Marten. Menurut saya tuh punya satu folder isinya restoration manual gitu ya. Itu dari semua negara, ada dari Belize, Seychelles, dari segala macam gitu ya. Kan selalu berpikir pasti yang di Indonesia. Maksudnya saya nggak into making a new one ya. Adaptasi atau diadaptasi itu saya lebih suka, karena orang kalau bikin juga kan pengennya dipakai gitu ya. Nah, dari semua proses yang CTC lakukan, Bang Marten lakukan, itu boleh kasih gambaran kira-kira time frame-nya berapa tuh? Dari berapa ya tadi kan ada 6 steps kah? Ini ada 8 step ya. 8 step ya. Site selection, restoration planning, sampai site management. Kalau mungkin nggak sampai the build lah ya, sampai nomor 6 itu prosesnya kira-kira berapa lama? Oke, baik. Jadi tergantung luas lokasi yang mau kita lakukan restorasi ya, tentunya ya. Tapi berdasarkan pengalaman kita gitu, untuk lokasi kira-kira sekitar misalnya 0,5 hektar gitu, kita melakukan pre-build habitat assessment dan site selection dan seterusnya. Itu kita kemarin lakukan kira-kira 3 bulan, ya. 3 bulan. Nah, yang lama itu adalah juga nanti struktur development sama the build ya, bagaimana menaruh itu di bawah air, tergantung berapa banyak sih yang mau kita taruh di sana ya. Nah, kemarin kita sekitar 3 bulan, dan untuk kayak pre-habitat assessment itu ya bisa 1 minggu kita assess ya, dengan berapa kali menyelam, ada formnya yang perlu diisi semua, lalu kita diskusi juga dengan masyarakat di sekitar situ gitu, dan site selection juga kita bicara dengan pemerintah setempat di sana, pemerintah desa juga, kalau restorasinya dilakukan di depan desa gitu, itu kita ada form yang perlu diisi. Jadi kira-kira sekitar itu, Adek. Mudah-mudahan menjawab ya. 3 bulan ya, karena gini loh, saya selalu berpikirnya untuk segala kegiatan yang dilakukan ya, apalagi kita kan tujuannya satu volume nih ya, maksudnya scientific base, melakukan dengan benar, tidak one off, tidak istilahnya program-program pencitraan gitu ya, nanti yang ujung-ujungnya malah menjadi sampah di bawah laut, itu kan yang sangat kita hindari. Nah, apa yang menjadi upaya CTC supaya program ini bisa diadopsi sama pemerintah gitu? Ya, ini pertanyaannya bagus banget ini. Jadi saat ini Mars ya dengan upayanya sedang membangun MOU dengan KSDAE ya. Jadi KSDAE ini Direktorat Jenderal KSDAE ini yang membawahi semua national park, taman nasional yang ada di Indonesia. Nah, jadi harapannya taman-taman nasional yang melakukan kora restorasi di lokasinya mereka itu akan mempunyai knowledge, capacity, dan standar yang clear gitu soal kora restorasi. Nah, lalu yang kedua juga kita sedang akan membangun MOU dengan atau PKS dengan teman-teman dari Kementerian Kelautan gitu. Jadi taman-taman nasional yang non kehutanan
itu kan ada di bawah apa namanya otoritasnya Kementerian Kelautan gitu ya. Nah, jadi seperti kita saat ini sedang berkomunikasi dengan teman-teman misalnya akan berkomunikasi dengan teman-teman di BKKPN Kupang gitu. Kan BKKPN Kupang itu cukup banyak juga tuh MPA di bawah apa namanya otoritasnya mereka ya, dari tengah sampai ke Papua sana gitu. Jadi nah ini kita ngambil yang punya struktur, punya sistem gitu. Nah, jadi harapannya paling enggak sih sebagian besar bisa tercover gitu. Nah, untuk yang kelompok masyarakat, kelompok private sector gitu segala macam itu ya kita provide-nya tadi dengan online training gitu ya. Jadi dengan online training itu harapannya sih mereka bisa ikut, tapi juga kita melakukan contoh-contoh lah di lapangan. Ini seperti ini loh, nanti juga prosesnya learning ya, asset visit, bisa learning langsung belajar. Nah seperti itu sih, dan selain kita ngobrol dengan teman-teman di provinsi ya, di Bali khususnya kita udah ngobrol dengan teman-teman DKP Provinsi Bali, untuk sama di Maluku nih kita masukkan di MOU kita dengan mereka untuk kora restorasi. Nah itu upaya kita supaya bisa pemerintah bisa aware dan mengadop ini gitu. Ini pertanyaan terakhir dari saya. KSDAE oke, KKP oke. Bagaimana dengan kementerian satunya yang udah 74 hektar selama 2 bulan dikerjakan di Bali gitu? Ya, nah ini pertanyaannya bagus dan juga sensitif deh. Kayaknya temannya Ade tuh. Kayak apa tuh deh? Sahabatnya Pak Nyoman. Oh, nah, jadi ya jadi bener banget tuh ya. Ya ada ICRG ya. Jadi ada 74 hektar yang sudah direstorasi lah gitu. Like or dislike ya itu sudah terjadi, dan bagaimana itu bisa kita dukung dan manfaatkan gitu ya. Ya CTC nggak ikut di situ. Tapi sekarang bagaimana kemudian lokasi tempat 74 hektar itu bisa dimonitor, bisa di maintenance gitu, untuk supaya bisa apa namanya berhasil lah, kansnya lebih besar di Bali. Dan upaya itu yang sekarang sedang kita coba lakukan lewat Bali Reef Bali Reef Rehabilitation Network gitu. Oh, keren banget. Kita bisa sharing metode, lalu mereka sharing informasi. Oh, di sini yang bekas ACRG itu sekarang challenge-nya ini gitu. Ya. Apa nih masukan solusinya? Kita diskusi gitu, kasih masukan di sana gitu. Nah, jadi kira-kira itu sih yang kita bisa saat ini kita get in touch dengan ICRG di Bali yang 74 hektar itu levelnya seperti itu. Selain ya teman-teman yang lain ya yang terlibat tuh, ada ya di sini juga saya lihat ada beberapa yang terlibat gitu di ICRG gitu. Kira-kira gitu, Adek. Karena kan dengar-dengar akan ada 10 lokasi ICRG lainnya ya yang akan dikembangkan gitu. Nah, siapa tahu maksudnya approach yang sudah dibangun oleh CTC ini bisa diadopt, itu mah akan luar biasa gitu ya. Tapi saya apresiasi banget tuh dengan approach bahwa yang ada sekarang gimana kita memaintain dan membantunya lah, jangan sampai menjadi onggokan ya gitu. Ya, saya setuju dengan itu, dan memang kondisinya kita sudah sounding poin-poin pentingnya, lesson learn dari yang kemarin gitu ya. Lesson learn-nya kita sudah sounding juga ke mereka bahwa ya dari tujuannya dari sisi ekonomi dia tercapai tuh ICRG itu gitu kan. Ini sebenarnya bagaimana bisa memulihkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah kondisi Covid gitu. Itu tercapai tuh. 10.000 lebih orang terlibat dan mendapatkan manfaat ekonomi. Nah, cuman memang yang dari sisi ekologi terumbu karang ini yang kemudian itu jadi banyak pertanyaan ya terkait dengan bagaimana setelah itu maintenance-nya seperti apa, lalu mau dijadikan apa, lalu yang rusak-rusak ini bagaimana. Nah, itu ada banyak. Jadi kita coba bantu lewat masukan, solusi kecil-kecil ke teman-teman yang melakukan itu, dan sekarang mereka juga concern di situ. Kira-kira itu deh. Terima kasih banyak Bang Martin. Ini di chatroom tadi Mas Soto udah attach yang Permen 28 tahun 2021 jika ada yang membutuhkan gitu. Terima kasih loh Bang Martin, ini tadi jawabannya ya. Ini kayaknya harus digagas nih kolaborasinya. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Kita masih ada waktu sekitar 13 menit.
Saya lagi sekali nih. Iya, boleh, boleh. Ya, ini berkenaan dengan ICRG. Kalau kami di utara di Kabupaten Buleleng kan dari 6 tempat yang dapat, dan itu kelompoknya memang sudah ada. Jadi kami masalah monitoring, pemeliharaan itu jalan. Nah, yang jadi ini permasalahan bagi saya sekarang adalah karena secara ekologi sudah mampu menarik ikan gitu loh. Ikan udah mulai berkumpul, akhirnya sekarang malah agak banyak gangguan, challenge-nya malah makin tinggi gitu. Jadinya bagaimana ke depan untuk ininya, untuk apa namanya, untuk apa hukumnya gitulah, katakan peraturannya ini bisa dikeraskan nggak nih gitu loh, bisa ditekan sedikit nggak? Kalau kami kan di bawah tetap kekuatan sangat rendah lah gitu untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Bagaimana sekarang pemerintah dari Kementerian Kelautan atau siapa yang membidangi masalah ini, saya kira sangat penting begitu, karena beberapa hari ini kami malah menemukan beberapa bibit yang sudah tumbuh kesangkut di jaring. Akhirnya teman-teman pada nanya, ini gimana nih aturannya, ini ditekan nggak nih gitu ya. Jadi ini saya sebagai ketua Pemaswas jadinya tambah jadi bingung gitu Bu. Nah ini mungkin Pak Martin mungkin bisa menyambungkan lah bagaimana dengan dari kami yang di bawah dengan yang di atas kami lah, pemerintah. Terima kasih. Ya, Adek, saya ini ya, respon sedikit ya, Beli Nyoman ya, Dek ya, nggak apa-apa ya. Silahkan, nggak apa-apa, silahkan banget. Ya, jadi Beli Nyoman, ya jadi kalau misalnya ada persoalan-persoalan, saran saya nih ya, karena saya bukan pemerintah juga gitu, jadi dicatat secara detail, kumpulkan buktinya, nanti bisa jadi suatu waktu kita bikin sesi soal ICRG deh gitu, nanti kita kumpulin problem-problemnya apa gitu, nanti kita undang teman-teman dari DKP Provinsi Bali, juga teman-teman BPSPL dan Pasar misalnya, dari mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga dari sisi pemerintah juga ada di situ, dan mereka tahu persis dengar apa yang terjadi di lapangan gitu, sehingga bisa cepat solusinya diambil gitu kalau memang bisa gitu. Jadi nggak dibiarkan. Lalu bagaimana juga peran teman-teman masyarakat misalnya di bawah sebagai citizen science atau citizen surveillance, pengawasan oleh teman-teman gitu kan. Beli Nyoman juga dari Maswas ya, itu bisa ada mekanisme pelaporan gitu ke teman-teman di DKP provinsi dan juga di BPSPL dan Pasar. Jadi ya gitu. Kalau dari saya, kita siaplah untuk memfasilitasi misalnya meeting atau pertemuan teman-teman, nanti di situ disampaikan. Kira-kira demikian, Beli. Iya, kira-kira jelas ya, Beli ya. Ya itu ya, concernnya sama nih di chatroom, bahwa sayang kalau uang terbuang, ya itu masalahnya gitu ya. Ya semoga kedepannya lebih baik lah ini ya, kita kan pasti niatannya baik gitu loh, karena niatannya baik, caranya aja mungkin pengen cepat atau gimana gitu ya. Ada pertanyaan lagi kah buat para pembicara, atau ada yang ingin menambahkan? Gitu ya. Kalau tidak ada lagi, saya mungkin cukupkan sekian ya. Mungkin Bang Cacul kalau masih ada bisa memberikan kata penutup, tapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali ya buat Evi, Sena, Nathan, sama Mardia udah kesediaannya sharing. Ini benar-benar kayak angin segar ya, bahwa dan ini sesuatu yang bisa continuous ya. Jadi termasuk untuk maintenance dan monitoring nih bisa kelompok-kelompok dulu. Kalau di kampus kan pemikirannya gitu, dengan ada praktikum tuh mahasiswa bisa terus melakukan maintenance gitu ya. Semangat terus ke depannya. Dan untuk Bang Martin, saya harap nanti kita akan ada kolaborasi dan pembicaraan lebih lanjut gitu ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke Bang Cacul untuk memberikan kata penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ade. Saya tadi menikmati sekali, jadi saya masih di kampus belum pulang ini. Saya tungguin sampai selesai karena
ada serikan di terumbu karang ini ya. Jadi waktu saya di pusat studi bencana, ada kesimpulan bahwa yang paling kuat bertahan itu adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi kalau coral reef sudah mulai banyak yang direstorasi oleh para ibu-ibu, para perempuan, saya yakin bahwa coral reef restorasi akan bagus di Indonesia. Itu studi loh ya, riset. Jadi saya perempuan. Sorry Ten, saya berpihak pada perempuan sekarang. Aku mendukung, saya mendukung loh. Betul itu riset. Jadi mudah-mudahan semakin banyak perempuan yang terlibat di dalam kegiatan restorasi, pasti semakin menarik dan semakin ramai dan semakin bagus. Dan juga tidak lupa saya ucapkan kepada Bang Martin, jadi ini sahabat saya nih, teman tidur. Jadi mudah-mudahan jangan pernah berhenti sharing, gitu ya. Karena ternyata hari ini saya lihat Bang Martin setelah di Bogor berguru, waduh lebih mantap lagi ternyata gitu ya. Jadi ilmu dari NGO, dari perguruan tinggi dan juga dari pemerintahan dirangkum menjadi satu, makanya Mbak Ade nanyanya banyak, gitu kan? Nah, jadi kemudian Mbak Ade terima kasih sudah setia menjadi moderator kegiatan Skors kita ini. Saya lihat ini di room banyak sekali nih para bos-bos, ada Mas Anton, ada Bang Riza, banyak sekali nih ternyata, luar biasa hari ini. Mujianto juga ada. Ternyata mudah-mudahan ini sudah menjadi sebuah pola yang bagus. Oke teman-teman sekalian, terima kasih atas acara hari ini yang sangat menarik. Dengan demikian kita cukupkan. Selamat menanti berbuka puasa buat yang berpuasa, dan sekali lagi bahwa pemikiran selalu kita sharing yang baik, yang positif. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bagi saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Skors IPB University. Ya, thank you Bang. Halo, saya Mas Pak Acung.